Siang, Pak Banu. Selamat siang Pak Nana, selamat siang teman-teman dari TTS. Oke. Selamat siang teman-teman sekalian di lab ya. Makasih sudah bergabung pada siang hari ini. Ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua tentunya nanti akan disampaikan kembali lanjutan dari pertemuan yang pertama. Kita bisa mendengarkan bersama dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Banu. Mungkin nanti juga akan ada beberapa arahan mungkin ya terkait dengan proyek mungkin ya. Kita sedang menyiapkan wadah kegiatan kreativitasnya untuk teman-teman terutama di broadcasting ya. Saat ini masih kita proses untuk ghostingannya. Nanti kalau udah jadi baru bisa kita sampaikan. Kita akan mulai jam berapa ini, Mas Cendri? Oh, kita udah siap Pak nih Pak. Udah bareng. Oh sudah ya. Ya. Oke. Mas Banu, silakan mungkin bisa langsung dimulai saja. Oke, baik, terima kasih Pak Nana, Mas Hendri dan kawan-kawan yang ada di lab. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih menyempatkan waktunya untuk berdiskusi ya, diskusi untuk ilmu pengetahuan, untuk pengetahuan kita bersama. Ya. Jadi harapannya setelah kita menyampaikan materi, Anda mendapatkan materi, nanti kita akan sama-sama mencoba sesuatu. Ya. Dan nanti Pak Nanang dan timnya TTS nanti juga sedang menyiapkan sesuatu juga ya untuk menampung kreativitas teman-teman. Nah, baik, saya menyambung dari materi yang kemarin, karena materi yang kemarin itu baru separuh ya. Baru separuh, jadi harus disambung supaya lengkap pengetahuannya. Nah, di sini saya akan mengingatkan Anda kepada top of funnel-nya ya. Apa yang dipikiran orang-orang? Topnya apa? Ya, supaya Anda melakukan sesuatu, nanti teman-teman broadcasting itu tidak melakukan sesuatu yang kuno, ya. Yang menurut Anda mungkin ini wah ya, tapi ternyata tidak top of funnel dari orang-orang yang ada di dunia digital sekarang. Ya, menurut Anda, menurut teman-teman mungkin itu sudah susah payah, sudah pontang-panting mengerjakan, tapi ternyata oleh orang-orang sekarang dianggap kuno, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, maka saya ingatkan ya, kemarin sudah saya sampaikan, jadi saya hanya mengingatkan lagi, merefresh lagi, supaya tetap terarah ya. Nah, ini adalah top of funnel-nya, yaitu yang pertama blog, sosial media, update. Jadi yang utama di sini adalah bukan sosial medianya. Anda semuanya saya yakin sudah punya sosial media. Tapi update-nya, ya, siapa yang update-nya sehari sekali, siapa yang update-nya seminggu sekali, siapa yang update-nya sebulan sekali, wah itu makin ditinggalkan kalau yang sebulan sekali. Kita pengen tahu nanti broadcasting ini sampai mana, gitu ya. Kemudian infografik, fotografik, bagian yang atas-atas ini yang akan kita garap ya. Bagian yang middle, bagian bottom, wah, kita tinggal dulu aja. Kita konsen benar-benar di atas ya. Ini kemarin pembahasan kita mengenai geotek yang sekarang tergabung di SEO.
Jadi nggak cuma kata-kata, nggak cuma teks, tapi juga geografis dan berbasis GPS, berbasis benar-benar posisi real. Ya. Nah, kemudian ini adalah infografis dari digital marketing yang sukses. Kita mau belajar ini, ya nanti teman-teman broadcast juga banyak dilibatkan. Karena apa? Satu, kita separuh dulu aja ya, nggak perlu semuanya. 6-6-nya ini penting, tapi sementara tahap awal kita separuh dulu, separuh yang kiri dulu, nomor 1, 2, 3. Ya. Yang nomor 1 adalah website yang aktif gitu ya. Kita sudah punya webnya ITTS ACID, tinggal nanti dikasih tempat di manakah di website tersebut oleh Pak Nanang dan kawan-kawan. Kemudian search engine optimization kemarin sempat dibahas, nanti pelan-pelan kita belajar sama-sama. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah yang terpenting, khususnya untuk teman-teman broadcast, yaitu konten marketing. Ya. Nanti dalam hal ini tidak hanya untuk memarketing, tidak hanya untuk menjual sebuah produk saja, tapi juga menjual effort atau kemampuan ataupun pengalaman Anda. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3 dulu yang akan kita push, akan kita dorong bersama. Kalau yang lainnya nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu nanti menyusul lah, itu urusan lembaga ya. Tapi kalau teman-teman dari podcast kita bisa fokus di itu konten ya. Kemudian sampai sejauh mana konten itu bisa mempertahankan customer ya. Pada tahap awal itu cuman aware itu peduli gitu ya. Jadi customer itu cuman peduli aja, tahu aja udah cukup. Nah, makin lama konsumen itu kalau makin loyal, dia nggak cuman peduli, tapi juga ngasih masukan, bertindak, misalnya beli, bahkan membela. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah sampai tahapan membela ya, membela produk yang pernah Anda beli. Ada nggak? Misalnya Anda sudah punya HP Xiaomi misalnya. Kalau ada yang menjelek-jelekin Xiaomi, Anda nggak terima. Nah, itu Anda sudah masuk ke tahap advokat. Ya, Anda sudah tergiring oleh opini, tergiring oleh marketing mereka. Misalnya Anda punya motor, yang satu pakai Honda, yang satu pakai Yamaha. Nah, dua merek ini saling bergesekan. Ya kan? Ada fans boy-nya. Wah, udah itu bagus karena produknya udah lama dan keren-keren. Wah, Yamaha lebih bagus, itu juara dunia MotoGP misalnya ya. Itu sudah sampai tahapan membela produk yang dibelinya. Ya, padahal Anda nggak dikasih apa-apa, ya. Anda nggak dapat apa-apa juga dari hasil membela produk itu juga, ya kan? Nah, tanpa kita sadar kita sudah sampai tahapan advocate. Nah, pelan-pelan nanti kita arahkan supaya ketika ada yang macam-macam sama produk kita, ada yang macam-macam sama ITTS, nah kita harus sudah sampai tahapan membela. Ya, nggak cuma lihat doang terus sudah. Bela. Nah, nanti pelan-pelan ya. Nah, kemudian kita akan membuat digital content. Fokus kita ya, teman-teman broadcasting, adalah membuat digital content. Yang pertama kali dipelajari adalah kata-katanya. Meskipun Anda broadcasting, mau audio, mau video, itu tetap kata-kata atau kalimat atau penyampaian yang paling penting. Ya, jadi harus belajar. Apa saja yang dipelajari, apa saja yang bisa digali, apa saja yang bisa dibuat. Nah, ini nanti teman-teman akan ada PR ini ya di depannya. Nanti PR-nya saya sampaikan di belakang. Yang jelas, salah satu harus Anda senang itu, salah satu harus Anda kuasai.
Kalau bisa semua, alhamdulillah bagus. Ya. Nah, dari banyak konten broadcast yang bisa Anda buat, ya, kita mungkin hanya fokus di beberapa saja, tidak bisa semuanya. Misalnya email ini jelas nggak bisa di broadcast. Kemudian slide share, meme, ya, atau main. Ini juga janganlah, kita jangan main di meme, ya. Tapi kalau Anda pribadi boleh silakan. Kemudian original research dictionary, kamus, ensiklopedia, yaitu agak berat. Nah, yang akan kita mainkan adalah konten yaitu di bidang infografik, kemudian interview atau tanya jawab, kemudian video podcast atau ya audio podcast, ya. Tapi nggak usah main di webinar lagi, tapi langsung ke video podcast. Anda juga bisa nanti membuat press release untuk sosial media, ya. Nah, hal yang bisa Anda buat adalah konten yang informatif. Konten atau gambar, tulisan, video, ngasih informasi bahwa ITTS itu letaknya di sini, di sebelah sininya ada ini, sebelah sananya ada sungai, sebelah sininya ada jalan tol, sebelah sini. Nah, itu adalah jadi Anda bisa membuat konten informatif. Ya. Nanti bisa dilihat. Misalnya di sini saya kasih contoh adalah nasi balap asli Lombok, ya. Ini ada informasinya, resepnya, nasi putih, ada ayam suwir, ada kering kentang. Nah, itu adalah informasi. Ini adalah konten yang informatif. Kemudian konten berikutnya adalah konten yang edukatif, pembelajaran, ingin mencari tahu, ingin tahu sesuatu, maka kita kasih tips cara bagaimana pengertian, ya. Intinya adalah Anda ngasih edukasi, ngasih pendidikan. Ngasih caranya gini loh. Shortcut-nya ini loh. Resepnya ini loh. Nah, ini adalah konten edukatif. Nanti silakan Anda pilih yang mana. Ya, mau bikin konten yang mana. Contohnya ini ya, edukatif. Menjaga kesehatan mata. Nah, ini adalah konten edukatif. Hindari pemakaian masker scuba karena satu, bahan tipis, centang, hanya satu lapis, centang, dan seterusnya. Itu adalah edukatif. Ya. Waktu dan kesehatan adalah dua aset yang berharga, misalnya. Nah, itu adalah konten yang edukasi, pendidik. Nah, berikutnya Anda bisa membuat juga konten yang marketing, konten menjual, ya. Dan ini berhubungan dengan penawaran produk. Ya, bisa Anda menawarkan keunggulannya, menawarkan harganya yang lebih murah dari kompetitor, menawarkan apa saja manfaat dari sebuah produk. Intinya adalah menawarkan sebuah produk atau bisnis, menawarkan value yang lebih dari bisnis Anda. Ini adalah untuk penjualan, ya, marketing. Contohnya masih di nasi balap, ini misalnya hemat 40%. Nah, itu adalah marketing, penjual. Misalnya UGM Yogyakarta, UGM dalam sepekan, isinya apa saja. Itu adalah penjualan. Kemudian ada herbal organik multifungsi, itu adalah penjualan. Ya, itu konten yang berkaitan dengan marketing. Oke, nanti slide ini, ya, karena ini materi dari minggu kemarin sampai yang minggu ini nanti akan saya share, ya, di grup WA nanti. Tenang aja. Selanjutnya adalah konten interaksi, di mana konten ini kita mengajak menginteraksi audiens. Nah, misalnya di Facebook, di Instagram, di YouTube, di podcast, di audiocast, ya. Misal saja Anda membuat kuis, membuat survei, giveaway, tanya jawab, ya, polling, itu juga masuk ke interaksi. Intinya Anda ingin ada sesuatu dari audiens,
ingin ada feedback dari audiens. Bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya telepon, WA, ya, kolom chat. Ini tadi juga salah satu masuk ke interaksi, interaktif. Ya, diaktifkan kolom chatnya sehingga bisa berinteraksi. Misalnya ini ya, misalnya dapur GG. Jalan manakah? Nah, ini pakai labirin. Kuisnya pakai labirin. Kemudian ada apa ini? Giveaway. Ya kan? Kemudian hadiah spesial. Nah, ini hadiah, kasih hadiah. Supaya apa? Ada interaksi. Nah, dari ngasih hadiah kan ada syaratnya. Syaratnya harus follow, syaratnya harus like, dan seterusnya. Itu adalah interaksi. Ya. Kemudian Anda bikin konten story, cerita aja, cerita testimoni Anda pakai motor Beat, misalnya Anda pakai motor Mio, story-nya gimana? Ya, oh pakai Beat itu saya jarang ke pom bensin misalnya, oh pakai Mio itu saya jarang ke bengkel misalnya. Nah itu adalah testimoni dan itu nggak ada yang kemudian, oh Anda salah, nggak bisa. Itu testimoni itu pribadi Anda sendiri. Ya, kalau Anda mau membuat testimoni saingan, ya bikin lagi aja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Bikin testimoni, kritik dan saran, ya. Atau review produk. Ada punya mobil, misalnya, oh saya punya Kijang. Oh, tahun 80, masih kotak bentuknya. Ya, di review aja, ini Kijang bodinya kuat misalnya ya. Anda duduk di kap mesinnya nggak masalah, duduk 2 orang 3 orang nggak apa-apa. Coba kalau Kijang sekarang diduduki kap mesinnya, nangis yang ini. Nah itu adalah review berbentuk testimoni. Nanti silakan dibuat ya, dibuat. Nah, jadi nanti teman-teman broadcasting bikin sesuatu, bikin review atau konten apapun dari yang contoh-contoh yang ada di depan. Ini adalah review yang bagus menurut saya, dan ini sebuah klinik gigi di mana interaksinya bagus dan dia juga reviewnya bagus. Ya, reviewnya bagus sekali. Jadi dari 300 sekian reviewer atau pengunjung atau yang mereview itu kasih bintang 5 semua. Yang ini jarang sekali terjadi. Ya, saya lihat jarang sekali. Ada tempat, ada lokasi, bahkan di ETTS atau di Amikom sekalipun, di UGM sekalipun, UI sekalipun, itu tidak bisa mendapatkan bintang 5 mutlak. Ya, tapi di Dentes ini dia bisa mendapatkan itu. Nah, bagaimana caranya? Ini juga bisa kita pelajari, bisa kita terapkan sebenarnya. Ya, trik seperti ini benar-benar tentang review, ya, berdasarkan review dari pengunjung. Dan ini cheat, nggak ada cheatnya, nggak ada cara curangnya. Benar-benar ini dari pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Ya. Ini ada di, kebetulan saya dapat di Google Map juga, wah ini istimewa sekali. Ya, saya belum pernah menemukan rating yang 5 sempurna ini ya dari ratusan review. Kalau 5 sempurna yang review 1, nah itu biasa. Nah, karena baru, kemudian yang punya review sendiri biasa. Tapi ini 300 orang review bintang 5 semua, bayangkan ya. Jarang sekali. Oke, ini adalah berbasis review ya kontennya. Nah, Anda di broadcasting itu benar-benar harus komitmennya terjaga, ya, benar-benar harus bisa disiplin, ya. Karena apa? Karena dunia digital itu cepat sekali.
Anda menginformasikan A, begitu informasi A Anda keluarkan, sudah ada informasi B yang harus segera disampaikan juga. Nah ini cepat, karena juga mobilitasnya sangat kencang sekali, gitu ya. Maka harus disiplin. Nah, broadcasting kalau nggak disiplin, nggak jalan. Yakin ya? Jadi di sini saya sekaligus ingin mengamati, ya, ini teman-teman broadcasting, apakah komitmennya kuat atau tidak dari awal sini. Kalau komitmennya tidak kuat, nah tahun ini saja mungkin sudah tidak aktif lagi kegiatannya, ya akhir tahun ini. Tapi kalau kuat komitmennya, nah saya bisa kasih contoh sebuah komunitas broadcasting yang komitmennya sangat kuat. Dan Anda harus bisa meniru komitmen dari teman-teman komunitas broadcasting ini. Ya. Nah, sebelum kita ke komunitas broadcasting tersebut, nah ini saya kasih kerjaan buat Anda. Ya, ini adalah tugas untuk teman-teman semua. Ini kerjaannya individu. Siapapun yang berada di broadcasting ini, ya anggota broadcasting, saya harap bisa mengerjakan tugas ini untuk membuktikan diri Anda, ya. Anda tinggal pilih salah satu digital content yang paling Anda suka, ya. Tiap individu kesukaannya beda-beda. Jadi saya tidak bisa memaksa. Ini saya sudah kasih 5 pilihan. Anda boleh bikin yang informatif, tadi sudah saya sampaikan contohnya. Edukatif, marketing boleh, interaktif boleh, konten cerita atau review boleh. Silakan. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah Anda cari referensinya di website atau di YouTube. Ya. Anda senang informatif misalnya, menginformasikan sesuatu, cari dulu informasinya, cari referensinya, cari contohnya. Boleh di website, boleh di YouTube. Setelah dapat satu yang Anda suka, misalnya informasi mengenai Ancol misalnya, Taman Impian Jaya Ancol. Ada informasinya. Anda senang ke sana, kemudian cari videonya. Setelah itu dapat satu video, Anda lihat dari awal sampai akhir, kemudian Anda tulis konten versi Anda sendiri yang sama-sama menginformasikan tempat wisata, ya, dengan meniru contoh dari referensi YouTube tadi. Misalnya referensi dari YouTube itu Taman Impian Jaya Ancol. Anda menulis konten Anda sendiri sama persis, ya, sama persis, tapi Taman Impian Jaya Ancolnya Anda ganti menjadi misalnya Taman Lembang misalnya, atau Tangkuban Perahu, nah, misalnya. Bahwa di Taman Impian Jaya Ancol tarif parkirnya sekian, kemudian jaraknya dari parkiran ke objek wisata sekian, nah diganti. Ya, Anda ganti Tangkuban Perahu itu jaraknya sekian, lokasi parkirnya di sini, dari parkir ke Tangkuban Perahunya ke kawahnya sekian kilometer, sekian meter. Yang jualan nasi ada di sini, gitu ya. Di dalamnya isinya ini. Nah, sama persis, cuman beda tempatnya. Ya, tiru saja, nggak apa-apa. Ya, kalau edukatif juga sama, edukatif. Ya, kalau mau konten marketing ya sama. Ada konten marketing menjual mobil misalnya, yang Anda lihat jualan mobil misalnya expander misalnya, ya. Jualan expander. Oh, expander itu dia jualannya dari mulai mesinnya dilihatin, kemudian eksterior, interior misalnya. Nah, Anda tulis konten Anda sendiri. Di konten Anda itu Anda nggak jualan expander lagi,
Tapi bisa produk yang lain, misalnya R3 misalnya, atau Avanza, atau Veloz misalnya. Veloz itu mesinnya kayak gini, sama urut-urutannya sama, interiornya begini, eksteriornya begini, kayak gitu. Jadi ditulis ya, ditulis. Jadi kita belum bikin videonya dulu. Nah, meskipun nanti contohnya dari video, tapi Anda tetap tulis konten Anda sendiri. Kalaupun Anda bikinnya nyontohnya dari website, juga nanti ditulis konten Anda sendiri. Nah, nanti setelah Anda menulis konten Anda sendiri, silakan Anda presentasikan di hari Kamis minggu depan, 14 Juli, jam 13.30 seperti sekarang. Nanti saya akan lihat komitmen Anda ya dari tugas yang saya berikan ini. Anda tinggal nyontoh aja dari yang sudah ada, ditulis dengan versi Anda sendiri. Gitu ya. Cara nyampaikannya gimana? Misalnya ada yang bagi-bagi handphone misalnya di YouTube atau di website. Di YouTube dia bagi handphone. Caranya bagi handphone dia satu pembukaan. Ya, kemudian cerita handphonenya begini ya, kemudian mulai bikin kuis, kemudian dan seterusnya ya. Nah, Anda tulis konten Anda sendiri, tidak bagi-bagi handphone, tapi misalnya bagi-bagi sepatu, misalnya ya. Nggak apa-apa, ini konten ala-ala Anda sendiri ya. Bagi-bagi sepatu. Oh, yang tadi di handphone dimulai dengan pembukaan. Oh, berarti saya di sini juga mulai dengan pembukaan. Kemudian dia menceritakan handphonenya dulu supaya penonton tertarik. Oh, saya juga akan menceritakan sepatunya yang akan saya giveaway-kan supaya pesertanya tertarik. Nah, kemudian setelah itu handphonenya dicoba ya oleh yang interaktif di YouTube itu. Nah, saya akan tulis, oh saya juga akan mencoba sepatunya supaya oh ini enak, oh ini talinya begini. Intinya niru dulu, ditiru apa yang sudah Anda dapatkan referensinya, kemudian Anda menulis dengan versi Anda sendiri. Dan step yang nomor 3, ini yang paling penting, ya. Broadcasting ini sangat dekat, sangat lekat dengan yang namanya deadline. Ya, jadi Anda broadcasting kalau sampai Anda kelewat dari deadline, itu Anda mencederai atau Anda sebaiknya tidak menggunakan kata-kata broadcasting, ya. Apapun alasannya, ya kan? Mau hujan, mau panas, mau badai petir, mau gempa bumi, ya. Mau gempa bumi seberapa skala Richter pun kalau jam 6 berita, ya berita. Ya. Mau hujan badai sekalipun kalau jam 7 harus tayang, meskipun isinya menceritakan tentang badai. Kan gitu. Itu broadcasting, nggak bisa enggak. Mau nawar, nggak bisa, itu bukan broadcasting. Jadi jiwa dari broadcasting adalah deadline. Itu jiwanya di situ, nggak bisa enggak. Nanti sore harus tayang. Wah, saya belum dapat berita. Yang dapat, saya mau ke tempat berita, misalnya mau nyari berita, ternyata jalannya macet. Wah, saya balik. Wah, itu bukan orang broadcasting. Ya, kalaupun dia nggak dapat berita karena lokasinya ditutup, karena macet, ada demo. Nah, dia memberitakan demonya itu, bukan kemudian, wah tempatnya tutup, saya mau pulang aja karena nggak dapat berita. Nggak bisa. Ya, jadi deadline nanti jam 6 tayang harus tayang. Nah, yang paling ngerti soal deadline ini Pak Nanang. Pak Nanang itu orang news, orang pemberitaan. Jadi editor pemberitaan paling lama itu Pak Nanang. Ya. Jadi udah ya, hampir 5 tahun, 6 tahun lah. Ya paling lama dari angkatan.
Nah, yang namanya berita tayang jam 7, selesai nggak selesai, suka nggak suka, tayang. Mau ujian, mau UTS, mau UAS, mau anaknya sakit, mau bapaknya meninggal, jam 7 tetap tayang. Ya kan? Itu adalah broadcasting. Jadi jiwanya adalah deadline. Tuh. Nah, kita latihan untuk mengatasi segala sesuatu. Ya. Kalau Anda benar-benar komitmen di broadcasting, pastikan Anda strike dengan jadwal, dengan deadline. Kemis UAS, Kemis ada acara, Kemis ada macam-macam, Senin sampai Kemis. Nah, sebelum Kemis kan ada Minggu, ada Sabtu, ada Jumat. Hari ini juga masih Kemis, tapi kita ngerjakan untuk minggu. Itu adalah deadline. Gitu ya, kita benar-benar strike, benar-benar rule-nya begitu untuk melatih kita semua, deadline-nya pas apa tidak. Ya. Kalau UKM lain masih molor-molor, ya nggak apa-apa, karena itu bukan tidak atau rohnya memang tidak di situ. Ya, mau latihan olahraga, ya agak lambat sedikit 5 menit nggak masalah. Yang terlambat 10 menit nggak masalah. Ya, coba kalau Anda misalnya liputan 6, ya, atau Diwan Berita jam 6, jam 7, Dunia Dalam Berita jam 9, apapun ya, Jakarta Banjir jam 9 tayang. Ya, Aceh Gempa, Pangandaran Tsunami tetap tayang, nggak masalah. Ya, mau TVRI-nya kebakaran jam 9 tetap tayang, saya yakin. Ya, itulah yang terjadi dengan broadcasting. Roh kita adalah deadline. Begitu teman-teman. Ya, kita jadi mau nggak mau, memang latihannya di situ. Ya, latihannya begini. Ini kita baru seminggu sekali. Coba Pak Nanang itu dulu. Sehari sekali deadline-nya jam 7 tiap sore. Ya, karena Pak Nanang yang bikin kan Pak Nanang ini videonya. Nah, saya bagian nayangin. Jadi kita itu sebenarnya beda perusahaan, saya sama Pak Nanang. Jadi Pak Nanang yang bikin kontennya, saya yang nyiarkan kontennya. Jadi saya tiap jam 7 itu nungguin Pak Nanang. Nggak datang-datang ya. Pokoknya apapun yang terjadi, mau hujan, badai, macet, ya 10 km harus bisa ditembus untuk ngantarkan berita jam 7. Dan itu setiap hari. Enggak Senin, enggak Selasa, enggak Minggu, enggak Lebaran, enggak Idul Adha, tetap enggak peduli ya. Itu adalah ya jiwa-jiwa broadcasting ya, kayak gitu, benar disiplin. Kita latihan. Nah, sambil Anda juga mikirkan mau konten informatif yang bagaimana, edukasinya yang bagaimana, ya sambil dicari-cari ya pelan-pelan. Saya kasih lihat ini sama-sama mahasiswa, ya ini buatan mahasiswa. Dan ini dulu saya pernah ngampu di situ. Kemarin juga Pak Nanang sudah pernah bilang bahwa saya selain di Amikom juga mengajar di beberapa tempat di universitas yang ada di Jogja. Salah satunya adalah AKRB. Ya. Kalau ini memang broadcasting, akademi broadcasting. Ya. Tapi yang perlu Anda tiru adalah semangat. Jadi anak-anaknya semangat. Alatnya mana? Alatnya nggak punya. Pinjem. Tempatnya nggak ada. Tapi tiap minggu dia bisa menghasilkan
acara, sebuah acara yang tiap minggunya, seminggu sekali, ya. Dan itu tayang di televisi, bukan di YouTube ya. Zaman dulu belum aktif banget YouTube-nya. Tapi zaman sekarang sudah ada YouTube, Anda mau jam berapapun nggak masalah. Tapi kalau di televisi, broadcasting, radio, jam sekian ya harus jam sekian. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ini karya dari teman-teman dari AKRB ya namanya ya. Teman-teman dari AKRB. Nah, mereka punya program Pelangi Jogja. Sebentar. Ya, supaya teman-teman dapat insight, dapat masukan ya, bahwa komitmen harus sangat kuat. Kalau tidak tercecer. Kalau tidak hanya semangat sekarang, nanti tidak menular ke adiknya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semangatnya menggebu-gebu, tapi pertahankan dan tularkan ke adik-adiknya. Pesan saya itu nanti. Ya, karena kalau bikin biasanya semangat. Bikin itu gampang. Jaga supaya tahan, supaya tetap ada itu yang paling susah. Energinya wah. Ya. Ini saya Nah, ini adalah kampusnya AKRB.ac.id ya. akrb.ac.id. Kemudian nama acaranya adalah Pelangi Jogja. Nama acaranya adalah Pelangi Jogja. Ya. Tayangnya di mana? Tayangnya di RBTV. Nah, ini dulu kerjaan saya di RBTV. Setiap hari apa? Setiap hari jam 5.30 sampai jam 6.30. Jam. Ya. Karena kebetulan RBTV itu sekarang join sama Kompas TV. Nah, ini jadi kalau di Jogja, Kompas TV itu siarannya numpang di RBTV. Nah, salah satu yang produksi di RBTV adalah KRB. Ini broadcasting dan ini mahasiswa. Nggak ada dosennya, nggak ada karyawannya. Ini mahasiswa. Ya, dosen karyawan ngarah-ngarahin sama ya paling minjem-minjemin alat gitu ya. Tapi biasanya mereka cari alat sendiri. Meskipun kadang ya pinjem kampus ya, kalau disediakan. Kalau enggak harus gimana pun caranya. Ini adalah proses mereka meliput ya. Harapan saya di teman-teman broadcasting ITTS ini punya mental yang sama, punya keinginan yang sama. Ada sesuatu produk, ada sesuatu acara yang dibuat, ya, kemudian itu konsisten. Ya, ini acara ini mulai dari tahun 2010, lama ya, itu masih eksis sampai sekarang ya, artinya udah belasan tahun ya, dari mahasiswa. Artinya kalau teman-teman di sini ya dengan keterbatasan banyak yang kondisinya juga kurang mampu ya. Tapi akhirnya makin kesini makin enak. Makin enak pakai HP bisa, pakai kamera sederhana bisa, nggak harus kamera mahal. Yang penting jalan, yang penting konsisten ada. Nah, kita lihat ya, kita lihat YouTube-nya. Oke, kita lihat
channel YouTube-nya. Kan sudah kelihatan ya channelnya. Nah, nanti ada silakan berkunjung ke YouTube-nya aja. Dan nyari contoh mereka bikin apa sih? Kayak apa sih? Ya. Kalau Anda merasa oh gampang kayak gitu doang, nah itu yang gampang aja mereka bisa dan konsisten, apalagi Anda Jakarta, di Tangerang Selatan itu makin gampang lagi harusnya ya, dan makin bisa lagi. Ada berapa ratus episode ini yang sudah mereka bikin ya. Meskipun ingat ya, ini teman-teman nggak bisa mengharapkan atau nggak boleh mengharapkan wah viewernya kok sedikit ya. Ya itu pembelajaran ini. Ya, jadi jangan berharap viewernya ratusan ribu gitu ya. Kemudian kalau viewernya cuma 2 orang, akhirnya semangatnya turun. Nah, jangan sampai terjadi. Lihat ini, mereka mau viewernya cuma 40 orang, bahkan cuma 28 orang. Bayangkan, acara yang sudah sedemikian lama, puluhan tahun, ya belasan tahun, viewernya cuma 20 orang, 40 orang, dan mereka nggak masalah, itu enjoy aja, biasa aja itu mereka. Ya. Jadi mereka nggak nyari itu dulu, gitu ya. Mereka nggak nyari viewernya, nggak nyari viralnya, tapi proses disiplin pembelajaran itulah yang mereka. Jadi kalau lihat viewernya gini mesti cuma segini ya. Selama ini kita bekerja berjuta ya, capek-capek yang lihat cuma 20 orang. Nah ini jangan dijadikan sebagai pemutus semangat ya. Jadi tetap konsisten yang dibutuhkan. Bisa dilihat track recordnya udah banyak sekali. Ini video yang mereka upload itu 5 tahun yang lalu akhirnya. Padahal ini acaranya udah 10 tahun yang lalu lebih, 12 tahunan yang lalu. Tapi mereka baru masuk ke YouTube 5 tahun terakhir. Nah, ini adalah salah satu contoh komitmen yang sangat bagus dan bisa dicontoh dengan kondisi yang tidak sebagus teman-teman yang ada di TTS. Ya. Kondisinya tidak sebaik teman-teman yang ada di TTS. Di TTS sudah ada lab yang bagus, sudah difasilitasi Pak Nana. Tapi kalau di sini teman-teman mulai dari nol. Di Jogja itu tidak seenak, ya tidak semudah fasilitas yang ada di ya. Nah, dari sini, dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, selebihnya waktunya kita gunakan untuk diskusi saja. Ya. Terima kasih Pak Banu. Ya, saya harap teman-teman sudah punya gambaran mau bikin apa ya saya ya. Itu. Jadi target saya nanti teman-teman punya satu dulu masing-masing keunggulannya, baru kemudian kita link and match, linkkan, di-matchkan, mengerucut satu lembaga broadcasting ini mau bikin apa secara lembaga. Demikian Pak Nanang dan teman-teman, ada Maulana Yusuf, ada Cendri, ada Al-Fatah, ada Rabbani, ada Ensoleh, ada Kiri, ada Abdallah, dan kawan-kawan yang lain belum saya sebutkan. Oke, terima kasih Pak Banu. Kita kasih plus dulu lah. Luar biasa sih pelajarannya pada siang hari ini ya. Jadi benar tadi apa yang disampaikan sama Mas Banu. Mungkin kalau saya cerita ke belakang itu banyak hal yang kita kerjakan di broadcasting ya. Broadcasting itu luas banget. Jadi kalau dulu Mas Banu dengan saya itu apa ya? Ya benar beda company ya. Kalau saya kan di PH ya. Saya maksudnya di PH-nya ya, di production house-nya ya.
CD Production House, kalau Mas Banu itu di TV-nya. Jadi saya harus produksi dulu buat konten. Saya tiap hari itu kemana-mana bawa kamera gitu ya. Setiap hari harus cari berita, kemudian juga kita olah beritanya, videonya kita olah, kemudian kita buatkan narasi, dari narasi kemudian kita tag vokalnya di situ, kita olah audio videonya, kemudian kita sesuaikan dan kita tayangkan kan gitu ya. Jadi banyak yang kita kerjakan dulu dengan Pak Banu, ada banyak hal. Dia di samping berita kita juga ada kegiatan musik ya Pak Banu ya. Kita kebetulan ada teman-teman yang hobinya di musik, kita buat acara musik juga namanya Musik Channel. Itu juga editingnya juga saya juga itu sama teman-teman. Mas Banu terlibat di dalamnya dan kita melibatkan presenter ya. Kebetulan presenternya waktu itu kita ngambilnya masih dari luar. Karena di tempat saya dulu belajar itu ada namanya presenter school. Nah, kita ngambil dari teman-teman presenter yang dia sekolah di presenter school tempatnya kita. Jadi sambil dia sekaligus magang, kita mereka bisa belajar banyak secara langsung itu, kemudian kita tayangkan di TV-nya kita. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi benar sekali. Jadi tayang jam 7 harus sudah sampai, kemudian ditayangkan. Nah itu yang nganter nganter beritanya itu udah standby itu. Wah, pokoknya nggak peduli kamu jam sekian harus sudah sampai sana. Wah, ngebut itu dari lucu kalau sekarang kita ngingetin ceritanya itu. Karena nggak boleh mundur. Kalau mundur pasti akan kacau semuanya. Nah, ini juga sedikit cerita ya. Mungkin teman-teman yang terlibat di broadcasting nanti akan tahu sedikit demi sedikit betapa pentingnya deadline itu. Gitu. Tidak boleh mundur. Kalau sudah tahu deadline ya harus kita selesaikan. Apapun itu sulitnya, ya, bagaimanapun caranya, bagaimana itu cepat selesai gitu aja. Nah, insya Allah sih, saya yakin teman-teman dengan belajar serius, punya komitmen yang tinggi, kemudian konsisten, teman-teman akan jadi di sini. Nah, teman-teman saya, tim saya, ini Pak Banu dulu tim saya itu dulu 10 orang jadi semua, Mas. Banyak yang kemudian ada beberapa di media cetak maupun media televisi, itu sampai sekarang itu masih komunikasi kita. Makanya kalau di broadcasting bukan hal yang baru ya buat saya dan Pak Banu dan teman-teman. Suatu saat saya ada keinginan juga kita bareng-bareng belajar ke Amikom Jogja misalnya atau Amikom Purwokerto gitu ya, supaya kita bisa tahu di sana seperti apa gitu. Jadi banyak yang akan kita lakukan di kegiatan broadcasting ini. Yang kita minta adalah komitmen dan konsisten bisa terjaga di kegiatan teman-teman. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Cendri bisa memimpin teman-teman, mungkin silakan. Ada. Tes. Aman nggak Pak? Aman. Oke teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Untuk konten-kontennya apa yang tadi yang kita sudah buat konten itu apa ya? Maksudnya skrip doang atau skrip doang ditulis itu video juga dalam video. Oh, tugasnya ya. Jadi kan apa dikasih tugas untuk kami itu ada
ada tadi suruh buat konten kan ya. Nah di kontennya itu kita di dalam grup memang harus menulis ya, kalau misalnya soal skripnya aja atau ada video atau apa juga. Makasih Pak. Ya, jadi teman-teman ini menanyakan, saya ulangi pertanyaannya, yang mau ditulis itu yang apanya gitu ya, bagaimana tulisnya gitu ya. Nah, Anda bisa buka YouTube dulu, buka YouTube-nya, kemudian apa yang dia katakan, kemudian apa yang dia lakukan, ditulis saja. Jadi ini deskriptif aja ya. Deskriptif itu Anda melihat, Anda menuliskan apa yang Anda lihat. Jadi mendeskripsikan. Ya. Misalnya si presenter ini dalam rangka informatif tentang lokasi wisata misalnya. Nah, Anda tulis dulu aja, tulis si presenter atau ada namanya mungkin ya, namanya Yusuf misalnya. Nah, Yusuf jalan ke lokasi wisata. Tulis saja, Yusuf jalan ke lokasi wisata. Kemudian sambil jalan, Yusuf beli minum dulu, beli minum. Tulis saja beli minum. Sampai di lokasi, Yusuf menuju ke parkiran. Tulis saja. Setelah di parkiran, Yusuf kemudian beli tiket. Tulis. Jadi di YouTube-nya apa atau di website-nya itu apa, tulis dulu aja. Ya. Nah, kemudian setelah selesai semua, setelah Yusuf pulang ke rumah, Yusuf memasukkan mobil di garasi, Yusuf mengatakan sampai jumpa lagi di tempat wisata yang lain, kan gitu. Urut-urutannya bisa ditulis dulu yang penting, deskripsi. Nah, nanti setelah ditulis semua, kan Anda punya skrip itu namanya. Ya, jadi di broadcasting itu ada namanya skrip. Nah, supaya Anda tidak memikirkan terlalu luas, terlalu jauh, yang paling gampang itu nulis skrip dari yang sudah ada. Jadi kalau dalam bahasa IT ini namanya reverse engineering. Jadi sudah ada, kemudian dibongkar, kemudian kita tiru isinya. Itu reverse engineering. Nah kalau kita nonton YouTube-nya, tulis apa yang terjadi di YouTube, dia ngomong apa, tulis. Setelah itu kita punya skrip nih. Punya skrip. Nah, skrip itu ganti sekarang dengan lokasinya masing-masing. Misalnya, tadi Yusuf pergi ke kebun binatang misalnya. Nah, Anda nggak pengen kebun binatang lagi nih. Anda maunya ke pantai. Nah, tulis. Yusuf tadi naik mobil menuju ke kebun binatang. Nah, ganti. Saya naik motor, ya nggak harus mobil. Saya naik motor ke pantai. Jadi yang tadinya skrip punya Yusuf atau kata-kata Yusuf ganti saya, ya, atau reporter gitu lah, terserah. Ya, intinya punya Anda sendiri. Kalau namanya di situ kalau Anda namanya misalnya Soleh, ya ganti dengan Soleh. Kemudian pergi ke kebun binatang, ganti dengan pantai. Anda pergi ke pantai, kemudian tadi Yusuf beli minuman. Nah, Anda nggak beli minuman, tapi Anda beli nasi bungkus misalnya. Tulis saja dulu, nggak apa-apa, diganti dulu. Nah, selanjutnya sampai terakhir, Anda atau Yusuf memasukkan mobil di garasi. Nah, Soleh memasukkan motor di gudang, misalnya kamu punya garasi. Itu bebas. Yang penting Anda punya skrip awal dan skrip yang hasil Anda sendiri. Jadi caranya itu membedah yang sudah ada, modifikasi menjadi milik. Begitu ya.
dari akun Maulana Yusuf, nggak tahu itu tadi yang bicara siapa. Mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan apa yang Anda tanyakan tadi. Itu tadi Mas Sandy, ketuanya broadcasting Pak Banu. Oh, Mas Sen. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, sekali lagi teman-teman yang lain yang mau menanyakan atau yang belum jelas. Oke, mungkin yang ingin minta detail penjelasannya ya Pak. Jadi di sini saya cuma pengen nanya detail aja. Jadi kita harus membuat skripnya itu berupa format yang sudah ada kayak naskah film gitu kayak. Bisa agak dekat lagi karena suaranya kurang keras. Ya. Oke Pak, tes. Halo. Halo. Sudah belum? Ya, sudah lebih keras, tapi karena menggema ya, jadi ya. Jelasinnya. Bentar. Saya gini. Halo, tes. Ya, ini lebih bagus nih. Oke, jadi di sini yang aku ingin pertanyakan adalah pas kita ngebuat skripnya ini, kita itu harus mengulas lagi mirip kayak copywriting nggak sih Pak? Untuk lebih jelasnya lagi gitu. Soalnya mungkin dari teman-teman kurang ada yang paham dengan penjelasan Bapak gitu. Iya Pak, terima kasih. Coba Mengulas. dijelaskan, mohon penjelasannya. Jelaskan tentang copyright ya, kalau nggak salah ya. Atau apanya tadi saya kurang menangkap ya. Aku kurang jelas juga ya. Coba Sandy coba diulangi Sen. Maaf Pak. Jadi sini yang aku ingin tanyain, apakah yang ketika kita udah tulis skripnya, nah apakah mirip juga kayak copywriting itu? Jadi kita cuma memodifikasinya aja. Dan terus habis itu kita buat videonya yang serupa dengan sesuai POV dari masing-masing individu gitu. Paham nggak Pak? Oke, I see. Jadi memang tujuannya seperti itu. Tujuannya adalah Anda meniru dari yang sudah ada. Ya, Anda memilihnya juga harus sesuai dengan kesukaan Anda. Anda senang di apa, kemudian pastikan itu bagus ya. Bagusnya itu boleh Anda bagusnya itu karena ini materinya bagus, ini materinya berguna, ini viewernya ratusan juta misalnya. Nah, itu boleh Anda jadikan patokan, boleh. Ya. Nah, kita membreakdown dari yang sudah sukses itu, harapannya kita modifikasi, kemudian kita temukan polanya. Oh, polanya itu kalau review mobil yang direview ini dulu. Oh, kalau informasi wisata yang direview ini dulu. Oh, kalau ini pasti punya rumus beda-beda. Nah, nanti target kita adalah kita gunakan rumus yang sudah Anda temukan itu, ya, yang Anda senangi itu. Anda senang tahu rumusnya, kemudian Anda membuat itu, menduplikasi rumusan tersebut. Ya, makanya tadi yang tadinya kebun binatang, wah saya nggak mau kebun binatang lagi ya, saya mau ke pantai. Nah, Anda pakai rumusan kebun binatang itu untuk diterapkan di pantai.
Ya tentu saja dengan sedikit modifikasi ya. Kemudian kita tiru 100% kan, tidak mungkin karena beda tempat. Yang jelas kita polanya kita tiru, kemudian harapannya nanti Anda bikin sesuatu yang seperti itu, ya, bikin produk yang mirip seperti itu. Nah, maka saya tekankan ini yang Anda senangi. Jadi ketika Anda membuat karya video, karya tulisan, karya apapun nanti hasilnya, ya itu benar-benar Anda senang, Anda suka, Anda pengen tahu, Anda cari tahu, dan itu bermanfaat buat Anda. Ya, Anda sendiri yang nanti akan mendapatkan manfaatnya secara langsung, gitu ya. Kalau teman-teman yang lain, manfaatnya paling hanya menambah ilmu, menambah wawasan. Mudah-mudahan kalau untuk Anda sendiri yang senang, itu Anda bisa manfaat atau dampak signifikannya sangat kuat. Harapannya seperti itu, Mas Henry dan kawan-kawan. Kita amati dulu, nonton, observasi, kemudian kita tiru, ya, dengan menulis skripnya kita tiru dan itu rumus dasar ATM ya, identifikasi. Kalau dalam bahasa ya teknologi informasinya tadi reverse engineering. Begitu Mas Henry. Semoga nyarinya yang enak, yang gampang, yang simple, yang Anda suka. Nah, itu enak. Kayak saya ya, misalnya dulu ya, karena waktu itu masih ngekos itu mencari makan yang enak itu susah. Karena mesti mahal ya kan. Anak kos kalau dengar kata mahal itu udah alergi. Ya. Mau makan di restoran mahal mesti. Ya, anak kos harus bisa ngirit. Gimana caranya ya biar saya makan enak tapi budgetnya minim. Akhirnya saya sama Mas Nanang ini, sama Pak Nanang ini bikin acara kuliner. Waktu itu ya masih mahasiswa semester 2, semester 3. Kayak Anda ini. Rambutku ya gondrong kayak teman Anda yang gondrong itu yang sebelah kanan itu ya. Itu foto. Rambutnya dulu kita gondrong-gondrong semua tuh, rambutnya segini semua. Bikin acara kuliner. Kita datengin kuliner-kuliner itu yang kita makan apa ya minggu ini ya, sate. Datengin tempat sate yang paling enak. Pak, saya mau izin syuting di sini. Boleh nggak? Boleh Mas. Bayar nggak Pak? Nggak bayar. Oh masuk kita. Kalau misalnya disuruh bayar, cari tempat lain. Nah gitu aja, gampang. Yang gampang. Jadi berdasarkan kesukaan. Kalau kita seneng, ya enjoy aja karena makan gratis siapa yang nggak seneng. Kalau Anda misalnya senengnya jalan-jalan itu, ya cobain. Ya. Kalau senangnya adalah gadget misalnya, ya udah ke toko HP itu Mas pinjam HP boleh nggak tak review? Ya. Anda bisa nge-review iPhone 14 misalnya, padahal itu belum ada. Ya yang mahal-mahal Anda review itu ya. Wah nanti foto di Instagram pernah nyoba minimal ya, padahal HP-nya Xiaomi Red. Ya, tapi itu yang penting senang dulu. Kalau udah senang nyari jalannya enak, Anda juga enjoy menikmati untuk prosesnya. Itu Mas Henry dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin cukup dari saya. Ya. Oke, saya menambahkan lah sedikit. Sebenarnya teman-teman dari broadcasting ini banyak sekali loh asli yang apa ya istilahnya yang positif banget buat teman-teman ya. Itu tadi saya jadi kayak apa namanya itu balik lagi ke belakang gitu loh dari apa yang dulu kita pernah kerjakan ya. Tadi benar itu acara kuliner kita kasih nama dulu namanya Santap ya. Jadi udah satu tim sendiri itu acara musik kita punya, acara makan-makan kita punya gitu ya, acara berita newsroomnya juga kita ada gitu. Jadi saking apa ya, karena kita kayaknya memang ada di sini gitu, kita asik ngerjakannya asik gitu ya.
ketemu banyak orang di luar sana. Jadi teman-teman di sini juga berlatih komunikasi sebenarnya. Dulu saya juga apa namanya itu sebagai penyambung lidah teman-teman ke tempat-tempat tertentu ya, kayak kafe, hotel, kemudian juga tempat-tempat makan. Itu saya yang apa namanya itu minta izin ke sana. Jangan khawatir kalau misalnya butuh surat segala macam, nanti kita fasilitasi ya. Jadi tergantung bagaimana teman-teman nanti negosiasi dengan mereka. Biasanya mereka kalau kita review makanan segala macam, kita akan dapat positifnya itu paling enggak dikasih makan kan gitu ya. Jadi kita tinggal mau milih mau ke tempat mana nih gitu kan. Oh, aku belum pernah makan di sana udah. Itu satu kali kita ngambil take-nya itu ngambil videonya itu bisa 2-3 kali lah, itu bisa kenyang itu, bahkan sampai dibawa pulang kan makanannya kan gitu ya. Itu salah satu contoh aja. Jadi ide-ide yang mungkin teman-teman nanti bisa implementasi dan kembangkan lagi, yang sangat mungkin di tempat kita apa di TTS apa gitu ya, di Tangerang Selatan coba dilihat apa nih yang kira-kira mau diangkat sama teman-teman. Nah, yang pasti wadah besarnya coba kita apa namanya sedang kita proses ya. Kita coba sedang proses untuk hostingannya. Nah, di sini nanti akan jadi tempat untuk karya-karya teman-teman sekalian gitu. Jadi pelan-pelan mungkin saat ini kita pelan-pelan saat ini kita untuk media digital cetaknya dulu ya. Mungkin gitu ya Pak Banu. Jadi nanti bertahap kita akan ada mungkin larinya ke apa namanya YouTube segala macam ya Mas Banu ya. Bisa langsung dua-duanya Pak Nanang. Jadi kalau Bisa ya saya malahan ya. karena Keren. dunia digital sekarang tuh nggak bisa satu-satu ya. Jadi harus dua-duanya. Bahkan tiga-tiganya. Ya tadi di slide yang saya sampaikan kan ada teks, ada infografis, ya, dan nanti ada video. Jadi teman-teman harus siap tiga-tiganya, jangan cuma ngejar satu aja. Yang teks itu kita nanti taruh di media ITTS, ya. Kemudian yang video nanti bisa kita taruh di YouTube, ya, officialnya. Kemudian yang infografinya bisa kita taruh di Instagram, ya. Nanti di TikTok juga nanti kasih videonya. Video itu kita bisa larikan ke YouTube, Instagram, sama TikTok. Ya, jadi harus tiga-tiganya ini. Makanya PR kita yang paling gampang sekarang adalah teksnya dulu Anda buat, skripnya dulu Anda buat, ya, skrip. Dan ini skrip sederhana. Skrip sederhana apa yang dia lakukan Anda tulis, mendeskripsikan. Ini belum masuk ke copywriting ya, belum masuk ke copywriting. Jadi teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, pernah mendengar yang namanya copywriting. Copywriting itu cenderung tulisan yang membujuk, mengajak, ya. Intinya tugasnya adalah mempengaruhi. Tapi kalau yang Anda buat minggu depan ini adalah baru deskriptif. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, tulis. Ya, belum sampai ke copywriting. Ya. Nanti kalau teman-teman pengen belajar copywriting, ya nanti kita sama-sama belajar. Ya. Kalau untuk yang nanti teman-teman di infografisnya gimana Pak Banu? Kan itu kan ada desain di sana ya. Ya, nanti jadi dari teks itu, dari bahan yang minggu depan kita dapatkan ya. Minggu depan kan kita dapat teks dari teman-teman. Tugasnya teman-teman dikumpulin, dipresentasikan, nanti kita bisa larikan nih. Kita bisa larikan, oke, ini dijadikan infografis bentuknya begini, ini dijadikan teks berita media tambah begini, dijadikan video, nanti basisnya adalah dari teks deskriptif yang nanti akan dibuat oleh teman-teman broadcasting begitu. Jadi tiga hal harus kuat ini, harus kuat.
Broadcasting Ya, zaman itu ya, bukan broadcasting jadul lagi. iya, memang sekarang arahnya ke sini ya. Oke. Mungkin saya menambahkan lagi, teman-teman bisa akses apa namanya lab kita ya. Silakan untuk nanti untuk produktivitas mulai bisa dipakai. Saya nggak tahu apakah di ruang sebelah sudah bisa diakses atau belum. Mungkin Mas Soleh bisa ikut menyampaikan nanti ke teman-teman sekalian. Boleh untuk menggunakan apa namanya itu ruangan yang sudah kita sediakan itu untuk kreativitas teman-teman semuanya. Syaratnya pokoknya harus bersih ya, harus selalu bersih ruangannya, harus rapi gitu ya. Kemudian juga jangan dipakai untuk nge-game. Jadi harus terus digunakan untuk kreativitas, untuk belajar. Di sini kita beruntung banget. Di sini ada Pak Banu. Ini orangnya itu apa namanya? Istilahnya itu banyak yang apa namanya bisa kita pelajari dari sana. Tentang apapun itu kaitannya dengan broadcasting. Selepas dari kegiatan seperti ini, jika ada yang ingin ditanyakan nanti di grup pun silahkan gitu. Jadi Pak, bagaimana cara membuat ini, cara teknisnya nanti seperti apa? Nanti boleh bertanya di sana, silahkan. Gitu. Jadi kita juga tidak akan menyulitkan teman-teman sekalian, ya. Tujuan kita sangat baik ya untuk teman-teman sekalian gitu ya. Kalau masih ada yang tidak ngerti atau kurang ngerti, ditanyakan gitu. Pokoknya kita pengennya skill teman-teman itu di atas rata-rata gitu. Tapi harus dengan komitmen dan konsisten. Kalau enggak akan sulit gitu. Gitu sih. Ya, monggo saja teman-teman yang mau bertanya selain di ruangan ini, di meja ini, nanti di grup WA yang saya sudah di-invite juga. Terima kasih. Monggo silakan ditanyakan. Ya. Spesialisasi saya masih di broadcasting karena sampai sekarang saya masih di studio broadcasting ya. Ini saja saya berada di studio broadcasting. Jadi ini studionya broadcastingnya Mikom ya, Anda lihat kayak gini bentuknya. Semua green screen semua ya. Ini ruangan saya yang sekarang. Jadi ya tiap hari saya seperti ini. Modelnya ngurus kayak gini aja. Jadi sangat dekat ya dengan saya. Meskipun green screen sekarang, studio broadcasting nanti juga pelan-pelan saya yakin ITTS akan bikin. Ya. Saya yakin akan bikin ITTS. Karena nggak cuma untuk broadcasting, ini untuk animasi, untuk virtual reality, augmented reality, itu nanti dipakai. Ya. Jadi nanti jangan heran kalau studio broadcastingnya Amikom itu ada treadmill, alat untuk jalan gitu ya, ada alat-alat olahraga, sepeda statis, treadmill, itu bukan untuk fitness ya, bukan untuk fitness tapi untuk animasi, karena itu kaitannya dengan multimedia. Ya. Begitu teman-teman, mungkin Mas Banu, kalau apa namanya itu game itu masuk di broadcasting nggak? game itu beda ya, karena itu udah interaktif. Beda ya? Beda. Nah, ini divisinya beda, disiplinnya juga beda. Oke, sip, thank you. Silakan teman-teman kalau masih ada mau yang ditanyakan. Kapan-kapan nanti kita kalau sudah siap kita main ke tempatnya Pak Banu ya, sama tempatnya Pak Cendri yang dulu. Ya, biar kita tahu nanti di sana itu kayak apa gitu ya. Teman-teman di sana seperti apa. Di sana ada lab-nya sangat lengkap sih, karena memang sudah lama ya. Ada studionya, di sana ada studio TV, ada studio radio, terus ada PH-nya, production house-nya juga ada. Terus studio animasinya juga ada, jadi lengkap. Nanti kita akan menuju ke sana. Siapa yang akan mengantarkan ke sana? Ya kita semua ini, teman-teman ini nanti akan menuju ke sana kan gitu. Makanya dipersiapkan secara apa ya, secara benar-benar gitu ya. Harus komit, harus konsisten gitu. Kita bangunnya
dulu teman-teman, dulu di tempatnya Pak Banu, di tempatnya Pak Cendri yang dulu itu dulu juga nggak ada apa-apanya gitu, dari nol juga gitu. Tapi pelan-pelan gitu ya, mulai punya alat, gitu, punya alat. Dari dulu yang kita pegang kamera yang apa sampai kamera yang terbaru ada ya, kamera yang belum keluar ke Indonesia, belum masuk ke Indonesia, tapi sudah ada di Singapura, kita udah punya gitu. Jadi secara teknologi memang tidak kalah lah kita. Jadi orang-orang di luar sana itu kalau kita ajak main ke tempat kita yang waktu dulu itu kalau mau diajak pulang nggak mau katanya, karena udah seneng gitu. Dan pasti akan kembali lagi. Gitu. Jadi begitu teman-teman sekalian, dipersiapkan dengan baik tugas-tugasnya tadi, pelan-pelan kita kerjakan. Insya Allah bisa. Saya yakin sekali. Saya yakin. Gitu ya Pak Cendri ya. Ya. Tadi kayaknya udah buat ADART-nya ya. Sangar ya. Keren. Saya baru baca tadi. Pak Banu sempat baca nggak ADART-nya teman-teman? Ya, Nggak sempat apa-apa, teman-teman jangan takut salah ya, yang gitu-gitu nggak usah takut salah, dikerjakan saja dulu kan gitu ya. Sambil pelan-pelan nanti kita berproses gitu. Yang penting teman-teman punya karya itu nanti akan jadi kebanggaan teman-teman sekalian. Banggaan buat adik-adik kelas nanti gitu ya, buat kampus, itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau nggak serius kitanya nggak mau ini ya susah nantinya gitu. Makanya fasilitas coba kita fasilitasi, komputer nanti dipakai, ruangan kita siapkan kan gitu. Pelan-pelan nanti kalau belum ada kamera, saya masih ada kamera saya yang nanti bisa dipakai tuh, SLR ada tuh, nanti bisa minta ke Mas Soleh juga. SLR saya tinggal di sana. Tripod juga sudah ada gitu ya, ada di sana. Itu bisa dipakai nanti. Pelan-pelan nanti kalau kita sudah jalan, udah ini pelan-pelan nanti kita coba belikan alat gitu ya. Tapi nggak ujuk-ujuk, butuh proses. Lah kalau dibelikan alat teman-teman belum bisa lah gimana? Makanya dasarnya ini kuat dulu, baru nanti pelan-pelan kita ke arah sana. Gitu nggih, teman-teman sekalian. Cukup teman-teman, atau ada pertanyaan lagi atau diskusi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Cukup Pak Banu. Cukup Pak Nana. Pak Cendri, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya senang banget teman-teman bisa hadir pada Kamis siang hari ini ya. Kita coba untuk konsisten ya. Kita latih diri kita gitu ya. Jangan kemudian kita bergantung pada orang lain. Yang apa namanya ya? Kesuksesan itu kan tergantung dari diri kita. Keberhasilan itu ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Nah, sejauh mana semangat kita, keniatan kita, kesungguhan kita itu ada pada diri kita. Ya, kalau kita akan konsisten, kita komitmen dari awal, insya Allah teman-teman insya Allah pada jadi semua nanti gitu ya. Itu butuh itu gitu. Jadi setelah kalau memang sudah hari Kamis kita state untuk kegiatan ini ya sudah Kamis harus kita jalankan supaya teman-teman pada bisa semua. Oke ya. Oke teman-teman itu ya, terima kasih sudah hadir ya di kampus ya. Itu nanti ruangannya minta tolong diberesin itu buat kerja tim nanti ya, Mas Soleh dan teman-temannya. Siapa Pak? Nah, nanti supaya hasil karyanya nanti bisa cepat kelihatan ya. Nah, saling support aja antara teman yang satu dengan yang lain, UKM satu dengan yang lainnya supaya bisa berjalan dengan baik. Begitu saya kira cukup nggih.
Udah jam 3 ini Mas Banu kayaknya juga karena ada kegiatan lagi. Saya terima kasih Pak Banu. Kita ketemu lagi di minggu depan hari Kamis jam 1:30. Kita lihat presentasi anak-anak nanti dari hasil proyeknya seperti apa. Semoga terus berlanjut dan bisa berhasil dengan baik. Kita cukupkan sekian, nggih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.